Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membahas materi bab 2, yaitu tentang pengatalogan. Pada materi pengatalogan, kita akan membahas mengenai sejarah pengatalogan, AACR2, RDA, dan encoding format atau format pengodean. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan pengertian pengatalogan. Pengatalogan merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin catalogus yang mempunyai arti daftar barang atau daftar benda yang disusun untuk tujuan tertentu. Sedangkan katalog berdasarkan ilmu perpustakaan berarti daftar berbagai jenis koleksi perpustakaan yang disusun menurut sistem tertentu. Selanjutnya, sejarah pengatalogan. Peraturan pengatalogan modern pada awalnya disusun oleh pustakawan perorangan. Pada tahun 1839, Antonio Vanizzi dari British Museum menyusun Rules for Compiling of the Catalog yang mengemukakan 91 peraturan katalog berdasarkan abjad, entry, dan rujukan. Selanjutnya, tahun 1876, Charles Amy Chuter dari Amerika menyusun Rules for Dictionary Catalog yang mengemukakan peraturan katalog sistem leksikal, yaitu katalog pengarang, judul, dan subjek buku disatukan dalam satu jajaran. Kemudian pada tahun 2002, terbit revisi AACR2 dan tahun 2005 terbit update AACR2. Perubahan yang mendasar pada terbitan revisi AACR2 update 2005 yaitu berkaitan dengan peraturan untuk jenis bahan perpustakaan, sumber daya elektronik, dan sumber daya berkeseimbangan seperti serial, majalah, jurnal, dan sebagainya. Yang selanjutnya AACR. AACR merupakan suatu standar pengatalogan deskriptif yang dipakai oleh banyak negara dan telah diterjemahkan ke dalam 24 bahasa. AACR merupakan sebuah aturan dasar yang disebut untuk dapat membantu memudahkan kinerja pustakawan dalam proses katalogisasi. Aturan ini mencakup seluruh deskripsi dalam bibliografi sebuah karya, ditunjukkan untuk keseragaman dalam proses titik akses seperti pengelolaan buku yang akan digunakan oleh para pengguna jasa di perpustakaan seperti negara Inggris, Australia, Kanada, dan Amerika. Kemudian AACR memiliki 2 edisi. Adapun peraturan umum AACR2, yang pertama daerah judul dan keterangan penanggung jawab, yang kedua daerah edisi, yang ketiga daerah data khusus, yang keempat daerah penerbitan dan distribusi, yang kelima daerah deskripsi fisik, yang keenam daerah seri, yang ketujuh daerah catatan, yang kedelapan daerah nomor standar. Kemudian RDA. RDA merupakan suatu standar untuk deskripsi dan akses baru yang dibuat untuk menggantikan AACR pada tahun 2009. RDA telah diterapkan di Australia, Selandia Baru, Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat. RDA juga akan diadopsi oleh Jerman dan Prancis yang saat ini menggunakan bahasa pengatalogan deskriptif tersendiri. RDA dikembangkan sebagai sarana pengatalogan generasi baru yang dirancang untuk dunia digital. Adapun tujuan RDA, yang pertama, responsif terhadap kebutuhan pengguna. Yang kedua, efisiensi biaya. Yang ketiga, fleksibilitas. Yang keempat, keberlanjutan.
Dan ada juga prinsip RDA, yang pertama diferensiasi, yang kedua kecukupan, yang ketiga hubungan, yang keempat representasi, yang kelima akurasi, yang keenam keterkaitan, yang ketujuh pilihan bahasa, yang kedelapan pemanfaatan secara umum atau praktek, dan yang terakhir keseragaman. Selanjutnya, perbedaan antara AACR dengan RDA. Yang pertama, AACR 2 terbit hanya dalam versi cetak, sedangkan RDA terbit dalam versi cetak dan sambung jaring. Yang kedua, AACR 2 dibagi berdasarkan jenis bahan perpustakaan, sedangkan RDA dikembangkan dalam bentuk netral, tidak berdasarkan jenis bahan perpustakaan. Yang ketiga, AACR 2 menggunakan tingkatan deskripsi, sedangkan RDA tidak mengenal tingkatan deskripsi. Yang keempat, AACR 2 menggunakan General Material Designation, sedangkan RDA tidak menggunakan General Material Designation, tapi dikembangkan berdasarkan konten tipe, media tipe, dan karir tipe. Yang kelima, AACR 2 menggunakan singkatan, sedangkan RDA singkatan tidak dipergunakan lagi kecuali untuk sentimeter karena merupakan simbol matematika. Yang keenam, AACR 2 menggunakan Rule of Three atau aturan 3 nama, sedangkan RDA tidak ada lagi Rule of Three. Yang ketujuh, AACR 2 menggunakan entry utama, sedangkan RDA menggunakan titik akses ke pengarangan. Yang kedelapan, AACR 2 menggunakan deskripsi berdasarkan ISBN, sedangkan RDA menggunakan deskripsi berdasarkan Core if dan Core for. Yang kesembilan, AACR 2 menggunakan pilihan titik akses, sedangkan RDA menggunakan hubungan FRBR. Yang ke-10, bentuk tajuk. AACR 2 menggunakan bentuk tajuk, sedangkan RDA menggunakan atribut entitas FRAD. Yang ke-11, AACR 2 menggunakan rujukan, sedangkan RDA menggunakan hubungan FRAD. Selanjutnya, encoding format atau format pengodean. Encoding format terdiri dari 4. Yang pertama, MATS. MATS merupakan kepanjangan dari Machine Readable Cataloging, yang merupakan standar penulisan katalog elektronik. MATS dikembangkan di awal tahun 1960 oleh Library of Congress. Machine Readable berarti terbacakan atau dapat dibaca oleh mesin. Cataloging atau pengatalogan adalah proses pembuatan entry atau cantuman data bibliografi. Yang kedua, Dublin Core. Standar metadata Dublin Core merupakan elemen sederhana namun efektif ditetapkan untuk menggambarkan berbagai sumber daya jaringan. Standar Dublin Core mencakup 2 tingkat, yaitu sederhana dan berkualitas. Dublin Core mengatur elemen dasar yaitu judul, subjek, deskripsi, jenis, sumber hubungan, cakupan, penulis, penerbit, hak cipta, tanggal, format, identifier, bahasa, dan source. Yang ketiga, RDF.
RDF adalah infrastruktur yang mempermudah pengodean, pertukaran dan penggunaan kembali metadata terstruktur. RDF merupakan aplikasi XML. RDF dirancang untuk penggunaan dan perpanjangan semantik metadata antara masyarakat informasi yang berbeda. RDF diyakini dapat mendukung pengodean dan pertukaran metadata yang berbeda-beda. Yang keempat, mods. Mods adalah skema untuk satu set elemen bibliografi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan dan terutama untuk aplikasi perpustakaan. Standar ini dikelola oleh LC dengan masukan dari pengguna. Baik, itulah tadi pembahasan mengenai materi pengkatalogan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.